Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke teman-teman ya, hari ini kita mau melakukan pengiriman kembali. Kali ini kita mau kirimkan pesanan dari Bapak Bayan Narso. Bayan itu kalau dulu apa ya? Bayan, nah ada jabatan ya, Bayan. Yang beralamatkan di Dusun Gonjo, Desa Mojorjo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Oke teman-teman ya, halo yang ada di Lamongan, mohon maaf kalau ada salah sebut. Jadi ini mau kita kirimkan ke Bapak Bayan Narso, Dusun Gonjo, Desa Mojorjo, Kecamatan Modo atau Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Oke teman-teman, hari ini kita mau kirimkan ke sana. Ini ya, satu buah DLMS dari produknya Paslab yang tipe NX 4800. Ini adalah salah satu DLMS yang saat ini banyak sekali peminatnya. Di sisi lain dengan harga yang murah, fantastis murah, tapi dengan fasilitas yang menurut saya sudah memadai seperti itu. Jadi nanti kita akan review apa sajakah yang ada di DLMS Paslab dengan tipe NX 4800 sesuai dengan kodenya ya, bahwa 4800 memiliki 8 channel output dan untuk inputnya ada 4 channel. Jos ini ya, buat teman-teman, daripada kita sekarang bisa dibilang DLMS harganya terjangkau, harganya ini 4.999.000 sudah dapat DLMS. Kalau teman-teman membeli crossover ya mungkin harganya lebih murah, tapi kan akurasi dan juga pemotongannya pasti lebih detail dan juga akurasinya pasti lebih bagus yang menggunakan DLMS. Jadi potongannya iso pas, bahasanya seperti itu. Jadi makanya kenapa DLMS ini menjadi barang yang paling menentukan ya, khususnya di bidang sound system saat ini. Ya kalau dulu memang belum ada seperti DLMS ini, dan sekarang kita sudah ada dan kita bisa menikmatinya dengan harga-harga yang bisa dibilang fantastis, sangatlah murah. Fungsinya apa sih Mas DLMS? Jadi lebih tepatnya adalah bahasanya orang di sini itu nyebutnya manajemen, tapi sebenarnya ya kurang tepat ya. Soalnya manajemen itu manajemen keuangan, manajemen apa ya, informatika, banyak loh. Manajemen kan global. Tapi kalau yang nyebut itu tukang sound, Mas aku pinjem manajemen nih, aku beli manajemen. Nah berarti kalau sudah orang sound beli manajemen, itu yang dicari ya DLMS ini. Padahal apa? Padahal sebenarnya manajemen itu ya secara global, manajemen itu kan bukan barang, manajemen keuangan, manajemen informatika, manajemen dan lain-lain. Jadi banyak sekali tentang manajemen. Jadi biasanya orang ya seenaknya lah, maksudnya ya kulinane ngomongin manajemen ya manajemen. Ya memang manajemen fungsinya. Manajemen ini fungsinya untuk memanajemeni speaker, memanajemeni audio. Jadi tata suara seperti itu. Jadi untuk memanajemeni tata suara audio yang pengen kita buat. Jadi kita pengen membuat struktur organisasi audio yang seperti apa. Jadi kita mau membuat struktur audio yang seperti apa lah, itu adalah manajemen. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau tentang manajemen ini khususnya sebutan ya wis nggak masalah, yang penting kan sudah tahu maksudnya. Kalau di daerah sini ada nyebut manajemen, ada yang bahasa gaulnya LMS, DN dihilangkan, ada yang seharusnya adalah DLMS itu. Jadi DLMS ini memang ya menjadi produk yang paling dibutuhkan bagi orang soundman khususnya. Oke, sekarang kita akan melihat ya ini speknya apa aja Paslab tipe NX 4800 sebelum kita kirimkan. Coba tak lihat sampingnya Mas Wahyu, ada nggak speknya? Oke, ini ya, di sini cuma ada tipe NX 4800 sama beratnya, terus just gitu. Nah ini bisa lihat di sini display dan lain-lain. PEQ, fase, delay, gate, HPF, LPF, kompresor limiter, crossover, gain. Oke, langsung aja yuk kita kotak-kotak dulu. Nah sebelum kita kirimkan. Oke teman-teman ya, sekarang saya akan melihat dulu apa saja ini yang ada di DLMS NX 4800. Kemarin sebenarnya juga sudah saya review ya produk dari
Paslab yang ini 4800 ini. Yang pertama, teman-teman lihat, khususnya buat pemula, khususnya buat pembeli, kalau nanti belum pernah nyeting sama sekali, yang diperhatikan adalah ini yang pertama yang pasti layar. Kalau dinyalakan layar ini NX 4800. Ini apa? Default device-nya. Apa device? Ini profile bahasanya. Jadi penyimpanannya kita. Jadi kalau kita mau main nanti preset, otomatis kita bisa ngubah dan nanti kita bisa save. Jadi otomatis nanti bisa dinamai sendiri, dikasih nama apa, nanti sampai dengan kita bisa memiliki sampai dengan berapa preset? Sampai dengan 30 sampai dengan 30 preset. Jadi 30 pengaturan yang tersimpan di LMS ini teman-teman. Yang pertama yang perlu dikenali adalah layar. Yang kedua ini bagian input. A, B, C, D ini input. Yang ini apa? Yang ini ya teman-teman lihat, di sini adalah indikator. Titik nolnya ada di sini. 0, minus 10 dB, minus 30. Ini plus 5, ini klip. Ya, jangan klip lah kalau bisa. Ini fungsinya buat apa? Buat mute. Nah, kalau gini mute. Oke, kalau diginin mute. Kalau ditekan lama nanti buat ngedit, tapi nanti tak jelasin dulu. Kalau yang di sini ada utilitas, ini bisa untuk mengubah password. Tapi saya saranin buat pembeli jangan main password. Karena apa, Mas? Nek teman-teman atau pembeli nanti ini salah ngubah password dan terlanjur disimpan, DLMS-nya nanti nggak bisa diubah-ubah lagi. Otomatis ya sama dengan dibuang karena ini nggak bisa di reset. Teman-teman jangan di password ya, jangan sampai lupa passwordnya juga. Oke, jadi di utilitas kalau kita klik tombol-tombol yang nyala ini berarti bisa digunakan. Contohnya kalau ke bawah, nah ini kita bisa mengubah input. Inputnya iso Mas, iso diubah analog, bisa diubah pink noise. Ini diputer ya, bisa diubah white noise sama sense. Nah, sine wave ini. Sine wave-nya ada. Nah, ini sine wave sampai dengan ini bisa kita ngubah sine wave ini. Nah, ini sampai dengan 20 kilo sine wave-nya. Itu ya. Jadi kita bisa kembali ke analog input lagi. Terus di selain analog input ada ini. Displaynya bisa diatur. Mau teman-teman buat cepat mati bisa, mau dibuat lama matinya bisa. Terus bisa ngopi channel. Jadi Mas, kalau kita copy channel berarti input A sama B ini tak copy ini bisa. Kalau dipindah nanti, nah ini input A, input C, input A, input C. Dipindah lagi input B ke input A. Dipindah lagi input. Nah, seterusnya ini buat ngopi channel. Ngopi channel. Jadi channel bisa di copy teman-teman pengaturannya. Itu ya, itu isinya. Jadi utilitas ini bisa dipakai bisa enggak, tergantung selera. Nek mau dipakai silakan, nek enggak ya enggak usah diudak-udak ini. Itu. Kalau ini buat apa Mas? Recall, buat mengembalikan pengaturan. Jadi contohnya Mas, aku mau ngambil presetku, recall. Nanti dipindah, contohnya Mas aku mau ngambil preset nomor 2. Preset itu tak ubah, mau tak ambil. Berarti apa? Nomor 2 kita klik ini, klik. Nah ini, berarti kita ngambil presetnya, penyimpanan kita, pengaturan kita. Jadi pengaturan kita itu ada di recall ini. Ini pengaturan. Jadi bahasannya apa ya? Kita menyimpan sebuah program. Jadi kita sudah membuat program yang kita set. Jadi sekarang nanti dibuat preset. Bahasannya seperti itu. Jadi disimpan di preset, profilnya disimpan di sini. Oke ya. Kalau ini buat save. Kalau ini save pengaturan, diklik save. Nah, nomor 2 klik lagi, pencet. Divalut. Ini bisa diubah ya. Contohnya mau tak ubah menjadi PCT reset. Nah, itu bisa save. Nah itu, jadi bisa dikasih nama nanti presetnya. Oke, sekarang saya kembalikan lagi ke preset nomor 0 karena saya pengen 0 ini ya, ini 0, ini preset 0-nya ini. Nah preset 0-nya, jadi gue kembalikan ke pengaturan ulangnya ini pengaturan ulang. Jadi yang ini F00 ini fungsinya untuk mengembalikan ke pengaturan pabrik, bahasanya seperti itu. Oke ya, sudah cukup jelas ya. Jadi tombol-tombol ini putar sama diklik. Kegunaan diputus sama diklik. Kalau di sini Mas, fungsinya buat apa? Ini output. Outputnya 1, 2, 3 sampai dengan 8. Caranya sama. Kalau diklik dia mute, kalau diklik lama dia untuk ngedit. Diklik lama. Jadi diklik lama sampai dia keluar ya. Klik. Nah ini, sampai dia keluar seperti ini. Nah ini buat ngedit. Exit sama ya, ini 1 sampai dengan 8. Kalau ini buat ke komputer, jadi kita bisa menyeting lewat komputer. Oke, yang pertama langsung aja tak kasih tahu teman-teman, yang ada di input A ini apa aja. Ditekan
tekan lama. Nah, jadi di input itu pengaturannya ini Mas. Yang pertama itu ada gain. Yang pasti gain adalah gue nyerok nih, menaikkan volume. Jadi input A ini dinaikkan volumenya. Nah, itu bahasanya. Volumenya dinaikkan lewat gain. Itu teman-teman pasti sudah tahu. Terus yang kedua di bawahnya diklik ya, diklik. Nah, pindah ke bawah. Mute. Jadi nek mau dimatikan ini di mute. Tinggal di on. Nah, ini di on. Kalau di on berarti nyala mute-nya. Tapi ini tak off ya, biar nggak mute gitu. Terus yang selanjutnya diklik lagi ini pause. Teman-teman pasti sudah tahu. PAS ini fungsinya ya teman-teman pasti tahu ya, adalah untuk membalik fase dari 0 derajat menjadi 180. Buat teman-teman yang sudah menjadi sound engineer pasti tahu lah. Nanti coba sendiri ya. Posisi ini dibalik apa sama posisi di enggak. Nanti teman-teman silahkan sendiri nanti diudak-udak pengennya seperti apa. Tapi saya saranin ini posisinya di-nolin. Jangan sampai mengubah fase, bisa menjadi penyakit ini. Serius, ini jangan sampai diubah-ubah. Pokoknya teman-teman kalau bisa posisi 0 saja. Nah, itu kecuali dibutuhkan. Pokoknya belum tahu tentang apa ya, polarity speaker, nanti nggak usah diubah-ubah dulu. Oke. Selanjutnya ini diklik kanan. Klik. Yang kedua PEQ. PEQ ini apa Mas? Fungsinya adalah equalizer. Ini PEQ-nya channel A. Berarti channel A ini bisa tak EQ, bisa di EQ, equalizer bahasanya. Nah, ini ada apa saja Mas? Ada berapa? Ini nomor 1 ya, PEQ nomor 1. Frekuensinya ini 61 Hz. Gainnya bisa dinaikkan. Jadi engkau dinaikkan sepiro, gainnya ini bisa. Q-nya, kelebarannya ini bisa dinaikkan juga. Tipenya ini, tipenya ada. Nah, contohnya ini nomor 1, nomor 2 ini 203 Hz. Nomor 3 601 Hz. Nomor 4 ini 2 kHz. Nomor 5 ini 7 kHz. Oke, maksimal 5 ya. Jadi ada 5 EQ ini. Inputnya ada 5 EQ. Nah, terus isinya apa Mas? Ketika diklik gain. Nah, teman-teman bisa naikkan gain. Jadi volumenya ini bisa dinaikkan. Volume equalizer loh maksudnya ya. Volume equalizer. Yang kedua frekuensi. Ini frekuensi ini mau diubah berapa juga bisa. Terus yang ketiga Q. Q ini kelebarannya. Jadi kita mau nge-Q itu seberapa lebar ini pakai Q. Tipenya ini tipe jenis lebare. Bisa peak, bisa, nah ini low slave ini nggak salah ya. Ini peak, nah ini. Nah high pass, nah ini. Jadi jenisnya banyak. Teman-teman nanti, tapi kalau saya kalau teman-teman belum pernah, nggak usah dulu di pick aja posisinya. Nanti kalau sudah dibutuhkan, enaknya di laptop sih. Mau diatur ke pelebarannya kayak gimana nanti di laptop ada sih. Sebenarnya itu. Terus bypass off. Jadi untuk mematikan. Nomor 5 ini mau di bypass atau tetap di posisi EQ. Nanti pakai bypass. Jadi EQ-nya ini di bypass apa enggak nanti ada di bawah ini. Itu ya, teman-teman ya. Ngerti ya? Oke. Kita posisikan lagi ini. Nah, ini ya, PQ nomor 1. Jadi EQ-nya ini ada per channel, per input A ini ada 5 EQ. Kesimpulannya ada EQ, ada fase, ada gain, komplit. Selanjutnya ada high pass filter. Jadi ini juga bisa di high pass sama low pass. Jadi nek teman-teman mau buat frekuensi, contohnya mau dibuat frekuensi rendahnya tak potong, tingginya tak potong, itu bisa. Tapi kita tidak saranin. Pokoknya buat teman-teman kalau belum paham, ini nggak usah diudak-udak. Saya cuma ngasih tahu aja. Pokoknya input ini nggak usah diudak-udak. Itu bisa salah kaprah ini. Kalau input ini diudak-udak, jalur ini berubah kabeh sesuai dengan yang teman-teman riset nanti ke sini. Itu. Jadi kalau bisa ini nggak usah di apa-apain. Oke ya, buat pembeli ya. Kalau bisa nggak usah diapa-apain. High pass filternya sama ya. Bisa dibuat 19 sampai bilangan berapa. Nah, ini. Potongan rendahnya. Terus ini kalau slope jenis potongannya BW24, BW12, LK24 dan lain-lain. Jenis potongannya, oke. Terus low pass filternya sama, bisa dipotong, mau dipotong berapa. Ini kalau di posisi bypass berarti nggak fungsi, tapi kalau posisi ini berarti potongannya jenisnya apa. Nah, jenis loopnya mau dibuat kayak apa. Ini tak potong, ini lupa ini di bypass dulu. Nah, ini biar nggak motong. Oke ya, nggak tak potong ya, input A ya, aman, nggak tak potong. Selanjutnya apa lagi Mas? Ada gate. Kalau gate ini ada gate, noise gate. Fungsinya, jadi kalau teman-teman nanti gate contohnya ini dinaikkan. Nah, dinaikkan gini, otomatis ini nge-gate. Fungsinya apa Mas?
biasanya kalau teman-teman punya mixer yang noise ngung, mixernya noise ngung, nanti dikit lewat sini. Jadi nanti resik speaker buangnya atau speaker yang teman-teman pakai nanti jadi bersih, noise-nya ces itu nanti hilang kena git. Tapi gitnya jangan tinggi-tinggi. Kalau tinggi-tinggi nanti apa? Suaranya jadi nguk nguk nguk. Karena apa? Suara yang rendah nanti nggak bisa masuk ke prosesor ataupun masuk ke dalam DLMS. Jadi gitnya kita nggak nyaranin digunakan kecuali dibutuhkan pas teman-teman mixernya noise, mixernya bengung. Nah itu attack release-nya bisa diatur sendiri 50 second, 500 millisecond, 100 millisecond. Ini penting ini. Git ini nek orang yang bingung, terutama kalau mixernya noise itu bingung banget. Oke ya. Terus ini ya, ini inputnya. Jadi input ini bisa dipilih. Ini mau digabung 1, 2, 3, 4 juga bisa. Tapi kita nggak nyaranin. Jadi inputnya tetap dicentang yang ini posisi A, nanti yang B, yang B, yang C, yang C, yang D, yang D. Oke ya. Ini inputnya. Oke ya. Kita kembaliin ya. Wes, ini. Oke. Jadi itu. Di DLMS ini inputnya ada banyak pilihan. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan EQ di situ. Jadi inputnya bisa di EQ, pasenya bisa diubah, bisa di equalizer juga, terus bisa diapain lagi ya? Bisa di git juga, komplit. Ini untuk di channel A. Oke, sekarang untuk outnya di out 1 contohnya. Sekarang out 1 kita tekan lama. Nah, ini out 1 kalau tadi input. Jadi ini teman-teman ya, kesimpulannya ini tadi 1, 2, 3, 4 ini sama. Kesimpulannya sama. Sekarang yang out. Nah, outnya. Nah, out 1 contohnya kita bisa ngapain? Yang pertama kita bisa naikkan, bisa nurunkan gain. Jadi gainnya ini bisa dinaikkan. Volume ini bisa dinaikkan, bisa diturunin. Tergantung selera. Terus yang kedua sama ada mute. Sama ya, ada mute. Yang selanjutnya ada fase. Jadi fasenya juga bisa diubah 0 atau 180. Oke. Terus selanjutnya PEQ-nya sama. PEQ-nya cuma di sini ada 40 Hz, 100 Hz, 300 Hz, lebih komplit ini. 800 Hz, 5 kHz, 2 kHz, 2 kilo, ada 5 kilo, 10 kilo, maksimal 10 kilo. Jadi teman-teman ada 7 EQ. Jadi PEQ-nya ada 7, itu di out-nya. Beda, lebih akeh daripada input-nya. PEQ-nya banyak. Di PEQ-nya sama, ada gain, ada frekuensi yang mau di EQ yang mana, ada Q kelebarannya yang mana, jenisnya tipe yang apa yang mau dipakai Q-nya, terus bypass. Tuh, oke ya. Terus selanjutnya ada apa lagi? Crossover lah, itu yang paling penting. Jadi crossover ini contohnya Mas, ini mau tak buat sub. Berarti apa? High pass filternya. Contohnya Mas, bawahnya mau tak potong 30. Bisa, ini potong 30. Jadi rendahnya. Biasanya fungsinya apa Mas? Kalau rendahnya ini nggak dipotong, speakernya itu akan terlalu geber. Jadi speakernya nanti bisa cepat rusak. Tapi ya ada aja sih. Kemarin ada Mas, itu kenapa dipotong? Nanti kalau dipotong 20 Hz-nya hilang. Ya enggak apa-apa. Jadi teman-teman nek seleramu nggak dipotong, ya dinyalakan aja malah iso digawe piro ya. Nek nggak pengen dipotong, ya dinyalakan aja. Tapi speakermu pasti nggak awet. Terus nanti kerendahan. Nah ini. Nah, sampai dengan 90,6 kHz ya. 96 Hz maksudnya, bukan kilo. Nah, ini dinyalain, pasti speakernya iso kayak gitu. Kaca getar semua, tapi speakernya nggak awet. Tapi ini efeknya kalau buat kain dangdutan nggak nyaman. Karena apa? Bass gitarnya nggak habis-habis nanti. Bass gitarnya nggak habis-habis. Jadi mendingan saya ya paling tidak 30 kita potong biar rendahnya nggak terlalu ini. Tuh, terus jenis potongannya bisa pakai BW24, BL24 terserah. Contohnya ini low pass filternya dipotong ke bawah. Kalau buat sub berarti yo 31 sampai dengan 100 kayak gitu buat sub. 100 sama 120, 115 itu buat sub. Contohnya ini ya. Nah, ini kalau mau buat sub. Jadi buat teman-teman ya, yang nggak punya laptop tenang aja bisa. Ini contohnya ya. 125 bisa, tinggal diklik baru ini dibuat sama BL 18 contohnya, BL 18 sama BL 24 itu bisa, silahkan sah-sah saja. Yang paling penting ini EQ-nya mena, terus speaker mena,
potongannya apa, itu yang potongan ini beda-beda. Jadi ini beda speaker ya beda cara motongnya. Aja teman-teman beli di toko kon nyeting nih bakule, wah itu repot. Jadi harus bisa nyeting sendiri. Di DLMS ini harus bisa nyeting sendiri. Jadi kalau teman-teman itu beli terus disuruh nyetingin sama yang jual itu repot, karena yang jual juga belum tentu tahu speakernya nanti yang pemiliknya itu speakernya yang apa itu. Jadi harus tahu. Eli kan ambil laptop kata itu. Nih, terus selanjutnya ini ya crossovernya sudah ketemu. Terus ada apa lagi mas selain crossover? Matrix. Kalau ini fungsinya, jadi kalau teman-teman nanti yang murah baru. Jadi nanti yang ini matrix fungsinya Fatika. Jadi nanti matrix depan. Ini fungsinya apa mas? Matrix ini fungsinya yang ini itu mau ini sih mas jalurnya. Ini A, berarti ini terhubung ke sini. Ini A ya, wis nyala ya. Diklik lagi, ini B, berarti belum terhubung. Tak hubungnya mas, diklik. Ini berarti B sudah terhubung ke sini. Terus diklik lagi, yang ini dicentang lagi, berarti apa? C ini terhubung ke sini. Nah, ini centang lagi, berarti D terhubung ke sini. Jadi A, B, C, D terhubung ke out 1. Itu sah-sah saja. Mau baru kabeh boleh ini silakan. Terus delay. Kalau delay punya apa mas? Buat delay speaker. Jadi kalau ini sangat penting. Contohnya buat apa? Jadi kalau di sistem speaker penataan itu biasanya ada jarak speaker. Contohnya speaker gantung atau line array digantung sama subnya. Itu otomatis yang datang duluan yang atas. Karena line array-nya posisi di atas dan juga line array frekuensinya dia lebih tinggi. Pasti dia lebih duluan sampai daripada subnya. Subnya pasti lebih belakangan lah. Caranya biar suara itu bisa menyatu adalah yang atas di delay. Tapi kalau teman-teman belum punya teknisnya, belum bisa mendengarkan, belum punya RTA dan lain-lain, nggak usah di delay, oke? Ini. Jadi ini nggak usah dipakai. Nek teman-teman belum tahu sistemnya tentang audio penataan, tapi nek teman-teman sudah paham silahkan. Mau nyoba-nyoba silahkan, tapi nek teman-teman belum paham, ojo ngantek ngawur, nanti malah suaranya wah ngok kayak gitu, jangan sampai. Terus ada lagi kompresor limiter, ini penting. Fungsinya buat apa? Jadi nanti kalau teman-teman pas main, contohnya mas, aku tuh tidur mas pas main itu. Ya. Aku tuh pas main itu tidur mas, pas ada acara hajatan, soalnya ngantuk nggak betah. Jadi teman-teman jangan sampai speakernya nanti brodol gara-gara ditinggal tidur. Nah salah satunya apa? Outnya ini bisa dikasih kompres. Jadi kalau sudah dikompres, dibatasi, ada threshold, ada attack, ada rilis. Nanti diatur ya, rilisnya berapa, attacknya berapa, rasionya berapa, terus dB-nya berapa. Nah ini fungsinya buat apa? Ya itu tadi. Jadi kalau teman-teman nanti jangan sampai teman-teman nanti pas ada acara nggak tahu batasan, ditinggal tidur, speakernya brodol semua gara-gara yang main keras. Nah itu jadi bisa dikompres. Salah satunya itu kompresor limiter buat ngerem bahasanya. Dan tipe N yang 4800 ini kompresnya juga sudah bagus menurut saya, karena saya sendiri sudah pernah nyoba untuk ngompres sound kelas 10.000 watt. Jadi ini sudah lumayan bagus kompresi. Yang terakhir, kalau yang ini feel-nya buat apa mas? Buat ngopi. Jadi ngeling, nanti ini sama ini di link jadi satu dan pengaturan buat sama itu. Biasanya kalau teman-teman punya DLMS dan lain-lain nanti di link jadi satu ini bisa, tapi nggak usah dicentang kalau nggak dibutuhkan. Ya, oke, sudah ngerti teman-teman. Nah sekarang kita tinggal nyoba Mas Wahyu. Sekarang saya akan coba ya teman-teman ya, nanti input A, B, C, D sama outnya 8. Ini posisinya saya buat kembali ke reset ya. Aduh, 30. Oke, saya kembalikan ke preset. Nah, preset. Kak, HP gua. Oke guys, sekarang kita tinggal nyoba dengan posisi DLMS, posisi ini flat. Oke, untuk inputnya ya, sekarang tak lihat dulu, saya nyoba nomor 1 dulu. Nomor 1 inputnya ini, input A, wes bener. Ini yuk, HP ini. Oke, langsung kita colok.
langsung kita pakai. Jadi di sini saya nyoba inputnya aja, penting muni ini seperti itu. Potongan-potongannya tak jelaskan tadi, teman-teman nanti bisa mempelajari sendiri ya, khususnya buat pembeli silahkan nanti dipelajari sendiri. Ini udah bunyi. Jadi saya inputnya ini, input A, input B. Input A, input B nyala, ini yang nyala 1, 2, 3, 4. Berarti ini sejalur 1, 2, 3, 4. Nanti yang ini jalur ini, nah ini presetan pabrik. Out 2. Nah, out 1 sudah, pindah out 2 Mas Wahyu. Oke ya. Sudah bunyi dua-duanya A1 dan 2. Sekarang out 5. Nah. 5. Oke, out 6. Out 6. Oke, sekarang inputnya CD. Inputnya C dan D. Oke, sekarang out 3. Kita yang 4 sudah ya, tinggal 3, 4, 5, 7. Oke, out 4. Sekarang tinggal out 4, out 6, out 7 sama 8. Oke, out 7. Oke, out 8. Oke, jadi sudah bisa semua out 1 sampai dengan 8. Jadi buat teman-teman, saya mengingatkan lagi, jadi buat teman-teman kalau mau beli DLMS ini nggak usah kita harus menggunakan laptop. Jadi kita bisa hanya menggunakan langsung diudak-udak sendiri melalui DLMS-nya. Dan kalau teman-teman nanti mau menggunakan laptop, nah ini saya punya produknya laptop Acer Aspire 3. Ini harganya berapa? 5.500.000. Harganya cuma 5.500.000. Ini sudah bisa kalau teman-teman nanti buat nyeting DLMS dari PSLab. Plus nanti saya instalkan di sini softwarenya. Jadi teman-teman kalau mau beli DLMS-nya plus nanti laptopnya juga bisa. Oke ya. Terima kasih buat teman-teman. Nanti kalau butuh informasi nanti langsung aja bisa WA atau tuliskan di komentar. Mau beli DLMS, mau beli laptopnya aja bisa. Oke ya. Dan sampai jumpa kembali.